Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia bakalan unboxing sebuah smartphone menengah harga 2 jutaan yang cukup menarik. Ini adalah Realme C67. Ini sebenarnya rilisnya memang udah beberapa bulan yang lalu, tapi saya baru beli unitnya. Dan bisa teman-teman lihat sini datang dengan packing kuning khas Realme ya. Kemudian kita lihat fitur-fitur unggulannya. Ini kameranya nih paling unggul nih. Ini resolusinya 108 megapiksel, pakai sensor ISOCELL HM6 ya. Kemudian performanya juga udah lumayan karena udah pakai Snapdragon 685 6 nanometer. Kemudian baterainya itu udah 5000 mAh dan dilengkapi fitur fast charge 33 watt. Kemudian layarnya itu masih IPS tapi resolusinya udah Full HD dan refresh rate-nya 90 Hz. Kemudian dilengkapi dengan speaker stereo. Menarik kan? Oke, dengan harga segini smartphone ini cukup menarik. Mungkin teman-teman penasaran, saya lakukan unboxing terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Realme C67 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini ada kartu garansi, petunjuk penggunaan. Kemudian kita dapat soft case bening ya. Kemudian ini unitnya, unit smartphone Realme C67 nya. Kita dapat chargernya juga, Super VOOC. Ini udah 33 watt ya. Kemudian kita dapat kabel USB Type-C. Oke guys, sekarang kita fokus ke unit smartphone Realme C67 nya. Nih saya dapat varian Stone Black ya. Jadi warna hitam, dan di sini teman-teman bisa lihat desain smartphone ini memang stylish. Memang rata-rata smartphone Realme itu memang desainnya keren-keren ya. Dan ini salah satunya. Teman-teman bisa lihat di sini yang paling menonjol adalah dekorasi kameranya yang membentuk dua cincin seperti ini. Mewah banget nih dekorasi kameranya, minimalis, mewah dengan warna hitam. Ketika dapat cahaya seperti ini, dinamis banget efeknya. Kemudian kita lihat di casing belakangnya ini teksturnya agak diagonal ya, brush metal, keren banget finishingnya. Ini kelihatan mewah dan mahal. Ini smartphone-nya ini keren. Kemudian frame-nya ini flat dan terbuat dari bahan polikarbonat tapi cukup kuat ya. Dan bodinya ini lumayan tipis ya, harus dilihat di sini. Housing kameranya memang agak menonjol ya. Ini impresi awal, desainnya stylish, cukup keren untuk smartphone di kelas harganya. Dan di sini kita lihat di sisi depannya, di atasnya ini ada speaker grill. Kemudian ada lubang kamera depan ya. Kemudian di bawah nggak ada tombol atau port apapun. Sementara di sisi bawah ini ada speaker grill, kemudian ada port USB Type-C, ada mikrofon, dan di sini ada port audio 3,5 mili. Sementara di sisi kanan ini ada tombol power yang terintegrasi dengan fingerprint sensor. Kemudian di sini ada tombol volume rocker. Sementara di sisi atas ini ada mikrofon atau lubang speaker ya. Kayaknya mikrofon ini ya. Kemudian di sisi belakang ini ada dua buah kamera dengan kamera utama 108 megapiksel. Kemudian di sini ada LED flashnya dan ini ada logo Realme. Sementara di sisi kiri ada slotnya, kita coba buka. Oke, ini slotnya Realme C67 ini triple slot ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Oke, impresi awal smartphone ini cukup keren. Mungkin teman-teman penasaran kayak gimana dalaman smartphone ini. Saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Realme C67 nya sudah saya lakukan setup, dan ini adalah tampilan layarnya. Ini layarnya memang masih IPS ya, tapi ternyata kualitasnya cukup bagus. Ketika dilihat begini lumayan tajam, padat, dan saturasi warnanya itu cukup vivid. Jadi ya nggak masalah sih, nggak AMOLED, tapi kualitas IPS-nya juga udah oke. Kemudian respon touchscreen-nya juga responsif. Ini juga lumayan smooth. Refresh rate-nya itu sudah 90 Hz. Ini bisa kita atur di menu setting jadi 60 atau 90 Hz. Kemudian viewing angle-nya juga lumayan luas nih. Oke, viewing angle-nya lumayan luas. Kualitas layarnya hitungannya bagus, dan di sini bezelnya itu lumayan tipis. Untuk harga segini bezelnya tipis banget ya. Kemudian memang agak tebal cuma di bagian bawah saja. Oke, ini Realme C67 ini sudah menggunakan Realme UI berbasis Android 14 dan tampilannya terdiri dari lock screen. Ini ada home screen-nya juga. Kemudian kita swipe up untuk mengakses app drawer. Dan di sini beberapa aplikasi bawaan dari smartphone Realme. Di sini ada aplikasi bawaan dari Google. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya. Kemudian kita lihat aplikasi bawaan dari smartphone Realme ini ada Agoda,
Booking.com, kemudian ada Realme Community, Venesi, kemudian ada Lazada, CNT Cargo, CNT Express, ada LinkedIn, kemudian di sini ada Snack Video, Spotify, Tomorrow Coffee, ada Uangmu, BPS Office dan sebagainya. Ini sebenarnya tidak ada masalah nih dengan aplikasi yang terinstall, tapi kayaknya ada pinjolnya di sini ya. Uangmu ini kayaknya pinjol nih kayaknya nih. Kurang setuju sih ada aplikasi pinjol bawaan. Oke, fitur keamanan di smartphone Realme C67 ini ada fingerprint sensor di sini yang terintegrasi dengan tombol power, dan di sini juga ada face unlock, cuman belum saya aktifkan di sini. Kemudian kita coba lihat di device info HW. Ini smartphone ini menggunakan kode RMX 3890. Modelnya Realme C67 ya, masih menggunakan media penyimpanan eMMC. Ini agak disayangkan karena rata-rata smartphone dengan harga segini sudah pakai UFS yang transfer rate-nya lebih kenceng. Kemudian kita lihat prosesornya, ini ada chipset Snapdragon 685 yang merupakan versi overclock dari Snapdragon 680. Ya, konsumsi dayanya cukup efisien, performanya ya lumayan, nggak kenceng-kenceng amat. Kemudian udah pakai Android 14 dengan antarmuka Realme UI ya. Kemudian kita lihat di layarnya, ini secara default sudah menggunakan refresh rate 90Hz. Kemudian kita lihat memorinya, ini smartphone ini menggunakan RAM sebesar 8GB dan free-nya itu sekitar 4GB setengah lebih ya. Kemudian di sini memori internalnya 128GB, yang kosong ada 105,74, lumayan. Kemudian untuk kameranya ini ada dua buah kamera di belakang nih. Kamera utamanya pakai sensor ISOCELL HM6 di sini. Kemudian di kamera depan pakai sensor Hynix HI846W untuk kamera depannya. Kemudian ini baterainya, kapasitasnya. Ya, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana kemampuan kamera dari Realme C67 ini. Kita coba buka menu kameranya terlebih dahulu. Ini tampilan antarmuka dari kamera Realme C67. Ini bagian atas ini ada settingan untuk lead flash. Kemudian di sini ada Google Lens. Kemudian ini ada settingan lebih lanjut, ada aspek ratio, timer, HDR, ada interval. Kemudian ada setting yang lebih dalam. Kita bisa mengatur watermark, grid. Kemudian ada level, shutter sound, mirror selfie, shooting method. Kemudian settingan HEVC. Kemudian fitur-fitur lain. Kemudian di bagian bawah ini ada pengaturan untuk mengaktifkan filter ini ya, untuk mengatur filter. Kemudian di sini ada beautify, retouch. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 dan 5. Ini adalah digital zoom karena resolusinya 108 megapiksel, dia bisa digital zoom. Tapi yang untuk 3 kali ini adalah in sensor zoom, jadi zoomnya itu di crop langsung dari sensornya, jadi kualitasnya bisa lebih tinggi. Sedangkan yang 5 kali zoom ini kemungkinan adalah digital zoom. Kemudian di bagian bawah ini ada mode yang bisa kita pilih, ada mode night, mode street dengan 3 pilihan lensa. Kemudian ada video, kemudian ada foto. Kita cek dulu videonya, mentok di Full HD 30 fps ya. Kemudian ada mode foto, ada portrait, ada high res, itu mungkin 108 megapiksel ya. Kemudian di sini ada mode pro, mode panorama, mode movie, slow motion, time lapse, text scanner dan tilt shift. Kita coba mode pro. Mode pro-nya cukup lengkap ini ya. Ada ISO-nya mulai dari 100 sampai 6400. Kemudian shutter speed-nya itu dari 1/8000 detik hingga mentok di 30 detik. Kemudian kita bisa atur macam-macamnya lagi. Ada EV, kemudian ada fokus, kemudian ada white balance. Fokusnya bisa diatur manual. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana jepretan fotonya. Ini saya sempat ngambil beberapa ya. Ini hasil kamera depannya. Ini saturasi warnanya cukup natural, cuman untuk kamera depan ini detailnya agak kurang dan ada noise-nya. Sementara dynamic range-nya udah oke, detailnya perlu ditingkatkan lagi. Sedangkan untuk kamera belakangnya ini saturasi warnanya oke, enggak terlalu lebay ya, ini mendekati natural dan noise-nya itu enggak terlalu terlihat padahal kondisi cahaya enggak terlalu terang. Kemudian ini fokusnya bagus dan ini detailnya juga oke. Teman-teman bisa lihat debu-debu yang ada di kipas ini. Kemudian kita lihat di sini fokusnya oke juga. Oke, ini jadi impresi awalnya nih. Impresi awal kamera smartphone Realme C67 ini cukup oke ya dengan harga segini. Ini salah satu kelebihan dari Realme C67 ini adalah dilengkapi dengan 2 buah speaker stereo yang ada di atas dan di bawah sini.
Kita coba untuk memutar ringtone ya. Oke, ini impresi awal suara speaker dari Realme C67 ini lumayan nyaring, enak didengar ya, jernih, dan sudah memadai untuk sekedar dengerin musik atau nonton video YouTube. Dan secara umum impresi awal Realme C67 ini masih merupakan sebuah smartphone yang menarik, terutama bagi mereka yang menginginkan kemampuan kamera yang mumpuni dan desain yang stylish. Oke, mungkin untuk review lebih lengkapnya bisa saya sampaikan nanti di blog saya di laptopia.com. Sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.